Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi nafa'ana. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau lanjutkan kajian tafsir Muqarron ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sedang membaca Fatihul Ghaib, kemudian tafsir Asy-Sya'rawi, sebagian mungkin As-Sulami dan Ta'wilat An-Najmiyah. Ada juga yang membaca Al-Munir, Al-Mizan, dan Syekh Tontawi ya. Juga tafsir Imam Nawawi yang juga sudah dibaca oleh Ustadz Magang tadi. Saya mau tambahkan sedikit pada Suratul Anbiya ayat yang ke-69. Mungkin dimulai dari 68, kemarin sudah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bi kaidan faja'alnahumul akhsarina. Sudah disimak tadi beberapa bacaan dari para mufassirin ya, baik klasik maupun kontemporer. Tadi sudah dibaca oleh Ustadz Hasani ya. Wa aradu bihi. Oke, kita mulai dulu dari faqulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Khitab, yang dikhitab tadi api. Banyak sekali sebenarnya khitab itu di Quran. Yang redaksi yang menggunakan ya ini loh, banyak sekali. Ada 361. Ya naru atau ya ardu bilang. Kemudian ya sama atau ya bunayya, banyak sekali ya panggilan-panggilan itu. Ya abati, wahai bapakku 8 kali. Ya bunayya 6 kali. Wahai anak-anakku sekalian, ya baniya itu 4 kali. Kalau huruf ya saja 21.546, banyak itu. Huruf ya saja diulang di Quran ya. 21.564. Ini huruf ya diulang di dalam Al-Quran. Teman-teman bisa memeriksa di Fununul Afnan Ibnul Jauzi atau Mu'jizatul Qur'aniyah itu. Ada ya berapa kali, ghain berapa kali itu. Mungkin ada yang butuh itu ya. Oke, kalau nar itu seakar kata dengan nur juga. Maknanya adalah terang, cerlang. 194 kali di Quran diulang. Oke, ya narukuni bardan. Ada pertanyaan, ini pertanyaan agak saintifik. Mengapa api yang dingin ini lebih berbahaya? Api yang normal, yang membakar normal itu adalah 400 derajat Celcius atau 762 derajat Fahrenheit. Teman-teman pasti pernah sekolah dulu ya. Derajat-derajat itu loh, ada Celcius, Fahrenheit, apalagi Kelvin, ada Reaumur satu lagi. Iya, ada 4 itu. Kata beberapa orang mungkin saya kok enggak pernah dengar, enggak sekolah berarti itu. Lalu disalahkan gurunya. Baik. Tapi ada beberapa ilmuwan pada abad ke-19 setelah revolusi industri yang pertama itu menemukan ternyata api yang dingin itu lebih berbahaya. Penjelasannya sederhana sebenarnya. Untuk melubangi besi ternyata dengan air. Untuk menguji ketajaman pedang itu bukan dengan besi tapi dengan kapas. Itu agak aneh kan ya. Benda yang tajam justru mengujinya dengan benda yang sangat Ustadz Yani, lemah gemulai. Nah itu dia. Justru demikianlah hukum-hukum alam itu. Oleh karenanya di sini disusul dengan redaksi salaman ya ala Ibrahim. Banyak tadi ada yang mengatakan dibikin tungku, ada yang dibikin bejana, ada yang dibikin lubang di dalam air ya. Disiapkan selama 7 hari. Beliau dipenjara terlebih dahulu, tapi kemudian beliau tidak terbakar. Pertanyaan sederhana, mengapa ada orang tidak terbakar api? Ya. Mengapa ada orang tidak basah oleh air? Atau bagaimana supaya kita dalam konteks sekarang, kalau mungkin pernah melihat debus ya, ada orang tidak terbakar api. Coba kita maknai secara budaya ini, secara kultural.
kita mendapati beberapa orang, para wali lah ya, datang ke tempat pelacuran tetapi justru untuk menyadarkan para pelacur ya, Gusmi ya. Para wali terdahulu juga Allah yarham ya, ikut nyambung ayam tapi tujuannya untuk mengalahkan para pejudi itu. Ini fikih tingkat tinggi sebenarnya. Maaf Ustadz Fukoro ya. Itu fikih tingkat tinggi ini sebenarnya. Tidak bisa dipakai oleh semua orang. Ini metode dakwah tingkat tinggi itu. Jadi untuk mengalahkan para penyambung ayam itu justru dengan terlibat di sana. Jadi melebur menjadi api. Kalau api kan sudah tidak panas lagi kan. Tadi sudah disinggung itu api dari Allah ya. Baik. Kita kemudian bergeser singkat saja wa aradu bihi ay Ibrahim kaidan ay makron aziman fil idrar ya. Fajalnahumul akhsarin fa innahum sungguhnya mereka khosaru, mereka semua rugi ya. Rugilah as-sa'yu wan nafaqah. Nafaqah. Ini kan satu akar kata dengan infak atau munafik. Ya. Kalau teman-teman jeli itu membaca dia. Nafaqah ini disinggung di sini infak. Nun fa qaf ini maknanya lorong. 111 kali diulang di Quran. Maka orang munafik itu orang yang berdiri-diri di tengah lorong. Ini lorong yang baik, lorong yang buruk. Terjemahan kita bermuka dua karena dia berada di tengah-tengah. Bisa ke lorong yang positif juga yang negatif. Tapi kalau ke yang positif dia hanya berpura-pura sebab sebenarnya ia berada di lorong yang negatif. Maka orang berinfak lantanal birra hatta tunfiqu itu maknanya adalah membelanjakan harta modal itu di lorong itu ya, di lorong pelepasan itu. Jalan keluar itu loh. Jadi kalau munafik itu dia berdiri di tengah-tengah itu. Ya. Ada kalau ketemu orang beriman, qalu amanna. Wa idza khalu ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Maka orang munafik ini selalu hatinya bercerai-berai. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Tidak berhasil tipu daya mereka sebab masing-masing mereka memang tidak percaya satu sama lain. Nah, soal pendekatan Aedes aegypti saya juga belum sampai ke sana. Tadi kita coba mulai secara sains ya. Sains api dan nyamuk tadi. Agak aneh di Quran itu direportase beberapa kekuatan-kekuatan besar justru dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan kecil. Secara redaksional begini, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Allahumma sholli. Betapa banyak kelompok golongan yang mayoritas dominan dengan sumber daya yang lengkap justru dikalahkan oleh mereka yang minoritas, yang kecil. Nah, itu dia. Kalau tadi ada yang menyinggung surat Muhammad itu juga menarik kalau diteruskan. Sebenarnya itu ayat yang keberapa? 7 tadi dibaca Nafis ya. Alladzina kafaru sadduan sabilillah yadullahu amalahum walladzina amanu bisolihati amanu nuzila ala Muhammadin. Ini satu-satunya Muhammad yang tidak disebut gelarnya. Yang lain Muhammad Rasulullah, kan 4 kali kan ya? Muhammad Rasulullah, Rasul itu. Maka Muhammadun abahdim walakin Rasulullah. Nanti Muhammad Rasulullah walladzina ma'asyati ansidadiya. Sudah. Di sini tidak disebutkan secara sharih ya, beneran. Tetapi amanu bima nuzzila ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti dapat wahyu kan, otomatis utusan. Tidak hanya tersirat saja. Kalau jeli ya, yogi ya. Saya kalau ngantuk sudah mulai ilmiah. Sebelum ilmiah memang dia dasarnya ngantuk itu. Wa wal haqqu mir rabbihim kafaram sayyatihim ya kan di. Ini orang ini sering salah paham membaca ayat ini. Fador berriqab, ketemu orang kafir, penggal lehernya. Kenapa sih kalau perang itu menggal leher? Itu Islam ini agama rahmat bahkan dalam perang sekalipun. Kalau mau membunuh supaya cepat mati. Ini hanya boleh dipakai dalam situasi perang ya. Dan perangnya Nabi itu diperangi di sini. Jadi bukan ketemu orang kafir langsung bunuh, tidak. Di sini ya. Di ayat yang di surat Muhammad itu. Ini salah satu surat favorit saya yang sering saya baca. Fador berriqab ya. Kalau ketemu orang kafir, pukullah lehernya, maknanya dipenggal dia. Baik, kemudian lalu disusul ayat tadi itu ya. Intan surullah yang ditafsirkan oleh Fauzi secara serampangan. Oke.
Eh, kita kembali ke dua ayat tadi sedikit saja karena sebagian besar sudah dibacakan oleh teman-teman ya. Mereka bermaksud melakukan tipu daya tadi itu, aradu bihi kait. Kait ini melakukan A. Jadi bahkan bisa 3 ya. Melakukan A tapi niatnya B. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka kaidahum fi tadlil. Dolla ini tidak mendapati kebenaran. Maka lupa itu juga disebut dolla ya di Quran. Apa ayahnya Nabi Yusuf ya alaihissalam. Seolah-olah menghancurkan Ka'bah tapi tujuannya penjajahan. Yang nampak itu loh. Ini juga seolah-olah mengalahkan Nabi Ibrahim, ada tujuan yang lebih besar dari itu. Ya ini untuk terus meneruskan legitimasi mereka. Namrud ya dan lain-lain itu. Tiran lah, ingin melanjutkan tirani tadi itu. Yang mana juga kan banyak membaca yang mana tadi itu. Jadi cari dulu yang mana, tapi tidak apa-apa, nanti bertahap. Oke, tadi ditemukan beberapa ilmuwan, nanti teman-teman bisa baca ya. Yang rupa-rupanya api yang dingin ini jauh lebih berbahaya daripada api yang panas. Yang normal misalnya 400 derajat Celcius atau 752 derajat Fahrenheit. Dengan logika, dengan satu rasionalisasi begini. Kebakaran konslet, Anda tahu motor ya, mesin ya. Mungkin ada yang jurusan mesin ya. Mesin ini kan sekurang-kurangnya 2, ada yang piston, ada yang pengungkit itu kan ya. Piston itu yang pembakaran itu loh yang di motor itu kan ya. Itu betul ada api, betul menurut Anda atau tidak? Atau listrik itu kelihatan ada apinya itu? Itu kan pembakaran itu kan ya. Atau orang makan katanya itu bahan bakarnya nasi, apa betul ada api di situ? Kalau kita ambil partikel yang lebih kecil kan api panas melubangi molekul-molekul berongga-rongga. Tapi api yang dingin tidak. Nah, justru api yang dingin ini lebih merusak sistem ya, merusak saraf itu. Sama dengan kenapa cabai ini panas ya? Kok ada unsur apinya itu? Jangan dilihat nyalanya itu, nyala yang berkobar seperti hati wanita yang kena puisi, bukan itu. Bukan nyala itu ya, itu taksir tadi, apa diartikan? Iya, menyala. Nggak, artinya Ustadz Nidom taksir apa tadi? Bekas katanya ya. Itu kan dampak, itu kan konsekuensi loh yang nampak di permukaan. Tapi di dalam tidak begitu. Ada orang melihat kekasihnya atau orang yang dicintainya berjalan dengan perempuan lain atau lelaki yang lain. Dia akan terbakar api itu. Apa betul ada api di situ? Kan tidak sebenarnya. Tapi itu potensi yang ada pada itu. Nah, mungkin api cemburu namanya saja, api cemburu. Dan lain-lain ya. Justru api yang dingin tadi ini mungkin kelak akan terkuak ya. Tetapi bahwa ini peristiwa khawariqul adah itu ya. Namun demikian kelak karena Quran ini sumber pengetahuan dan sumber kebenaran, kita bisa melanjutkannya, meneruskannya itu. Yang pendekatan yang paling ilmiah sekalipun. Meskipun pengetahuan manusia itu terbatas, sangat terbatas. Baik. Lantas pada redaksi tadi Akhsarin dengan dikirimkan al-ba'ud. Birsalilang alaihim al-ba'ud. Dengan Allah mengirim pada mereka nyamuk katanya. Allah mengirim nyamuk ke mereka gitu. Tapi lebih baik terjemahannya daripada Ustadz Nidom itu. Karena dia nyari-nyari yang mana tadi. Oke. Kemudian memakan daging. Lalu meminum tadi ya. Mungkin pakai sedotan ya. Dan menghisap darahnya. Lalu masuk ke dalam otaknya. Ini yang menarik kalau teman-teman membaca tafsirnya Syekh Muhammad Abduh. Ini kan orang rasional ya. Meskipun agak lucu waktu cerita di surat Al-Fil itu loh katanya. Kotoran itu ada kuman-kumannya katanya. Tapi nggak apa-apa, kita bisa mengambil itu sekurang-kurangnya untuk pendekatan memahami ini. Araudu bihi kaitan. Sekarang sudah terbukti, nyamuk itu bisa membunuh. Dengan berbagai jenis yang teman-teman sudah ketahui. Kemudian ia menghisap, pada mulanya nyamuk ini tidak pernah menggigit manusia. Tidak pernah. Jadi binatang. Kalau rentetannya begini ya, kronologinya itu. Misalnya Allah mengharamkan babi. Ya.
Tetapi di redaksi yang lain dikatakan, difirmankan bahwa semua ciptaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Di redaksi yang lain, Allah menundukkan semua isi langit dan bumi ini untuk manusia. Termasuk tentu saja di dalamnya binatang-binatang. Jadi kalau Allah mengharamkan A, katakanlah babi, tetap babi ini punya manfaat. Supaya dipahami, mungkin pakai rantai makanan saja Yogi ya. Nanti babi dimakan oleh makanan yang halal untuk kita makan. Makanan yang halal itulah yang kita makan tadi, yang tadinya dari babi. Atau kotoran ya untuk pupu atau dan sebagainya. Bahasanya mungkin pasti lebih serem tadi itu. Ya sudah membayangkan bahasa yang aneh-aneh juga. Baik. Atau kita bisa mengasumsikan begini. Jadi ada benda-benda, binatang, tumbuhan yang haram, tapi nanti ini menjadi pupuk, menjadi santapan. Mata rantai itu loh, apa namanya? Apa? Bukan, taunya itu tok yang itu. Ya rantai makanan lah pokoknya ya. Konsumen tingkat 1, 2, dan konsumen segalanya manusia. Cor juga dimakan. Buktinya apa? Banyak yang korupsi cor kan ya. Cor aspal apa kan banyak itu ya. Oke. Atau misalnya pada daur hidrologi. Daur hidrologi. Tak tahu ya daur hidrologi ya? Ya daur itu ya siklus itu. Sudah jadi bahasa Indonesia. Ke api, air kemana? Ke udara, di atmosfer itu yang meredam panas matahari. Panas matahari ini saya tidak tahu ilmuwan itu ngukurnya bagaimana ya. Katanya 15 juta derajat Celcius itu. Saya tidak tahu ngukurnya. 150 juta derajat Celcius. Bagaimana ngukurnya saya tidak tahu. 8 menit sampai ke, karena ada selubung itu. Kalau tidak akan terbakar semua manusia. Nanti naik lagi lalu jadi turun hujan, demikian seterusnya begitu. Begitu pula makanan-makanan. Dengan memahami alur seperti itu, kita akan sampai pada simpulan sederhana bahwa tipu daya, kalau kita membaca, lalu ulama ini menyederhanakan menjadi sholawat asyghil misalnya ya, wa asyghilidz dzalimin bidzalimin ya. Jadi ada satu pola di mana tadi sudah disinggung ya. Bisa saja Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim misalnya, atau di surat Muhammad yang sudah dibaca juga. Bisa saja ketika Nabi datang ke Taif itu, Arab itu kan 4 ya, hanya Hijaz, Taif, Yaman. Kemudian dan Nejat. Bisa saja malaikat itu menawarkan untuk menghimpitkan, bahasanya mungkin mendempetkan ya, menghimpitkan 2 gunung itu kepada penduduk Taif. Tapi Nabi tidak memilih opsi itu. Demikian pula bisa saja Allah itu membunuh mati semua, tapi Allah tidak memilih opsi itu. Menurut saya ini sementara ya, sementara. Dan ini tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa tafsirnya tadi katanya? Apa tafsirnya itu? Tidak dijamin ya katanya. Mu'tabaroh ya, tidak. Tidak legitimate ya, tidak. Mungkin ini sementara saja jadi begini. Opsi bahwa api ini tetap membakar di permukaan, tetapi hilang aktualitasnya, fungsinya pada aspek melumpuhkan atau menghancurkan molekul-molekul ini, manusia ini ya. Karena biasanya apapun yang ada bukti bahwa api yang panas dingin tadi loh ya. Anda kan pernah sering melakukan pembakaran di mana? Di Tegalsari sana kan ya. Di tempat bangunan ada kertas bunyi. Itu air, itu ada unsur air itu yang dikeringkan dulu. Ada juga yang memang sudah kering ya. Demikian pula jaringan-jaringan itu akan terputus semua. Molekul. Dalam tubuh manusia kan ada jaringan-jaringan kan. Urat, daging, reseptor, kelenjar itu kan jaringan semua itu. Akan diputus semua itu. Tetapi ia tidak berfungsi di sana. Nah, ini juga yang kita dapati misalnya dalam teknologi merakit besi misalnya. Bahasa yang gampang, cara kalian itu ngelas. Ya, merakit besi itu ya. Kan ada kadar api biru, api merah. Nanti pelajari sajalah api-api itu ya, bagaimana itu. Setrika misalnya. Atau, ya sudah setrika saja. Itu tidak melumpuhkan jaringan. Jadi hanya merapikan saja. Jadi ada beberapa unsur api yang tidak berfungsi di situ, ada beberapa yang berfungsi. Akhirnya manusia sampai ke teknologi itu. Jadi opsi bahwa Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim, caranya dengan tetap dibakar api, ini sebenarnya sangat saintifik kalau diteliti untuk konteks saat ini.
Dan lalu ditemukan pada abad 19, tadi 1892 ada api yang dingin tadi itu ya. Maka redaksinya disusul dengan salaman. Yang api yang menyelamatkan, yang tidak membakar. Jadi kalau bukan api tidak membakar sebenarnya, dia tetap membakar tapi hanya sinarnya saja ya. Dan itu rupa-rupanya bukan api. Percikan itu bukan api, itu bunga api gitu ya. Tadi sudah ada yang baca bunga api ya. Jadi api cemburu. Cemburunya itu yang dimaksud itu. Hanya meminjam panasnya api yang apa namanya itu. Ya peminjaman lah itu pokoknya. Isti'arah pokoknya itu. Meminjam. Nah konon ini ada di Turki tempat ini. Sampai sekarang masih bisa dikunjungi. Tempat itu ya, tempat itu. Nah benar atau tidak itu perjalanan 12 jam ke arah Tenggara. Kalau Anda nggak ngerti Tenggara, Morlao itu ya. Dari Ankara ini ibu kota Turki ya, bukan Istanbul. Ankara itu ibu kota Turki itu. Sana Tenggara itu timur ya, timur sana laut sana, itu Tenggara sana terus. Nah kelak di sana ditemukan. Nah tempat ini entah bagaimana ya, entah dengan. Maka saya meyakini waktu itu sudah ditemukan teknologi, mungkin kalau sekarang gas, ya ada gas alam atau apa. Tetapi di sanalah tempat yang memungkinkan, mungkin ada di Madura atau mana, kita menyalakan api di pasir itu menyalakan ya dengan korek itu. Nah di tempat itulah yang saya maksud itu. Nanti Anda cari itu. Jadi 12 jam perjalanan ke arah Tenggara dari perjalanan darat ya dari Ankara itu. Ada ditemukan di situ, bahasa kita mungkin api tak kunjung padam. Di beberapa tempat di Indonesia ada seperti itu. Jadi bayangkan tanahnya saja sudah panas, apalagi ditambah api itu, ditambah tumbukan kayu. Ada cekungan sumur ya tadi itu ya, seperti itu. Lalu ditambahkan tumbukan-tumbukan itu. Jadi memang dulu orang sudah akrab dengan alam itu untuk menemukan ini potensial tambang, ini potensial api, ada. Manusia sudah bisa melacak itu sebenarnya. Dan banyaklah kita kalau ke negara-negara misalnya seperti India, kemudian Mesir ya. Di Arab itu musim panas bisa 55 derajat. Jadi orang tidur itu di kasurnya disiram air dulu baru tidur itu. Kata teman-teman yang belajar di sana, kayaknya neraka enggak sepanas inilah katanya. Seolah-olah dia pernah ke neraka. Teman kita ya ada, enggak sebutkan itu ada. Teman kita, guru kita juga. Oke. Nah, di tempat Nabi Ibrahim turun sedikit itu ya, di penjara tadi itu, kemudian tidak terbakar api itu rupanya ada satu celah, ada satu ya seukuran mungkin beberapa meter saja. Ada dua versi, ada di situ, ada juga katanya di mana di Palestina ya, tapi ya wallahu a'lam lah mana yang benar. Tidak terlalu penting, kita ambil ibrohnya saja. Nah, tempat yang tadi itu, yang tempat di mana beliau selamat dari itu ya, itu bisa dilihat sampai sekarang jadi tempat wisata katanya. Itu pasti para kapitalis lah, versi Iqbal ini dan Badrus itu, para kapitalis itu paham betul yang begitu-begitu. Sudah. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim itu? Waktu itu, hasbiyallah ya. Wani'mal wakil, atau yang dibaca Nabi Muhammad hasbunallah ya wani'mal wakil. Ada beberapa orang yang membaca itu hasbunallah wani'mal wakil. Oke. Saya teruskan sedikit yang doa tadi itu. Satu negara kecil biasanya apa ukuran kesejahteraan negara? Ya? Apa? Nidom. Apa ukuran kesejahteraan negara itu? Apa disebut GDP ya atau GNP GDP itu GNP ekonomi. Jadi negara dengan GNP yang tinggi, GDP dan GNP yang tinggi itu disebut negara kaya, negara produsen lah itu. Nah tapi ada negara di tengah-tengah antara dua kutub ya, dua negara produsen, di selatan itu India, di utara itu Cina, yang lebih luas lagi. Negara itu Bhutan namanya. Ibu kotanya Thimphu. Ini sampai sekarang ini menjadi satu-satunya negara di Asia, bahkan di seluruh dunia ya,
Ini negara yang penduduknya paling bahagia. Nanti kita hubungkan dengan kisah ini. Karena ukuran negaranya ini bukan GNP, tapi GNH. Gross National Happiness. Jadi bruto kebahagiaan nasional. Terjemah bebasnya. Bruto, gross national happiness. Gross. Bruto kebahagiaan nasional. Tahu ya? Tahu neto dan bruto? Tahu kan ya? Masa di semen enggak ada di sana? Enggak ada. Bruto kan ya? Ada neto itu berarti berat bersih. Kertasnya enggak diukur itu, enggak ditimbang. Timbang-timbang biasanya Madura sih, timbang situ. Kalau bruto itu kotor ya, berat kotor bukan berat bersih. Nah, di sana Muslim itu sangat kecil, rata-rata pengikut Buddha. Ada aturan main begini. Kenapa disebut negara bahagia? Padahal ini negara miskin. Dilarang menebang pohon, memotong kayu saja dilarang, apalagi menebang pohon. Saya juga menulis tentang ini ya, tentang negara. Kan dulu orang ingin bahagia. Di mana ya negara-negara paling bahagia? Lalu kita cari itu. Kalian kan enggak kan? Kalian bahagia dengan, kalau Dayat kan Ashabus Shimal, Yogi Ashabul Yamin ya. Kalau siapa sebelahnya Ali Sabah Yadan Biyadid itu. Ala wasni halal bihalal itu banyak Yadan Biyadid itu. Enggak paham, enggak apa-apa. Jadi prakteknya kan paham. Sampean paham Nur ya? Ya, jadi dari kata nar tadi. 194 kali diulang. Dan semuanya tentang Dayat itu. Oke. Dilarang menebang pohon, memotong kayu, udara masih segar. Mungkin alamnya masih lebih indah Indonesia. Kemudian tidak menggunakan kendaraan bermotor, menjalankan ajaran agama Buddha karena mayoritas di sana. Kemudian menjalankan nilai-nilai yang ada pada redaksi Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Jadi tingkat kepercayaan orang itu kepada dirinya dan kepada orang lain itu sangat tinggi. Kalau ada uang recehan jatuh di jalan, tidak ada yang ambil itu. Karena mereka yakin nanti pemiliknya akan datang kembali lagi. Bandingkan dengan di Indonesia yang tidak pakai dua standar ini. Pokoknya bahagia dengan menyakiti orang lain, pokoknya itu tingkat kebahagiaan kita. Itu uang masih nempel di saku celana, itu diambil ya. Namanya copet itu. Ada yang lebih canggih dengan SMS ya. Atau dengan lebih ilmiah sedikit. Beli lagi Kak, biar barokah. Itu lebih ilmiah sedikit itu. Ya, lebih ilmiah sedikit itu. Kemudian rupa-rupanya negara-negara bahagia itu, tempat-tempat yang bahagia, tidak ada tipu daya, tidak ada kait di sini. Yang berujung pada fajalnahumul akhsarin tadi itu. Tidak ada tipu daya, jadi hidup damai, saling percaya, kemudian ya seperti di Islandia dan Finlandia dan Norwegia, itu negara-negara yang juga bahagia, yang tingkat kebahagiaan tinggi. Karena spiritualitasnya tinggi. Kalau berkaca ke kita kemudian iri ya, cemburu kepada mereka tidak menggalakkan industri sebagaimana dilakukan Namrud ya. Tidak. Bukti masyarakat bahagia itu tingkat kunjungan ke perpustakaan sangat tinggi. Minat bacanya tinggi. Coba Anda lihat fotonya Gus Dur itu. Foto masa mudanya selalu pegang buku. Yang beda dengan kalian kan ya. Dayat jelas bukan buku yang dipegang. Pulpen tapi agak besar itu. Betul Nur ya? Ali Sabah kok tahu? Apa sering membantu Anda? Bekerja sama? Iya. Oh gantian ya. Ashabus Shimal ya. Ada juga yang lain dibantu dengan ini kan katanya. Cuma karena nama imam tidak enak lah. Asobuni itu ya. Dibantu pakai sabun katanya. Oke, sedikit lagi. Kalau begitu, dua ayat ini bisa kita tarik simpulannya dalam konteks saat ini. Misalnya, nar kita asumsikan sebagai teknologi, IT, medsos. Ya, bagaimana nar ini supaya kuni bardan, wasalaman ala Ibrahim. Ajaran atau hikmah Ibrahimiyah atau rusd Ibrahimi itu yang ia menubuh bersenyawa pada ajaran Nabi Muhammad, ajaran cinta kasih ini, ia tetap kuni bardan wasalaman alal medsosiyin itu. Bagaimana itu bisa berlangsung? Itu kan tanggung jawab kita itu. Jadi
Ya ini tafsir saya juga tidak dijamin kan ya. Karena tidak dijamin juga katanya. Kata siapa tadi itu. Itu satu. Jadi bagaimana supaya jagat gelanggang, palagan. Kadang ngomong gelanggang, ada palagan bahasa yang lain ya. Palagan, gelanggang, jagat sosmed ini yang dipenuhi dengan api nar berupa Internet of Things. Sebenarnya mau ngomong ini saja dari tadi itu. Jadi 2 menit saja waktu yang dibutuhkan itu. Cuma kadang mau mukadimah dulu biar serem lah. Biar ada nuansa drakor, ada nuansa apa? Sinetron azabnya lah sedikit-sedikit itu. Supaya nanti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang ia menubuh bersenyawa. Karena beliau Abul Anbiya ya Yogi ya. Siapa? Nabi Ibrahim ya. Iya. Itu bapaknya para nabi alaihissalam. Yang ajaran cinta kasih tadi yang kita nyinggung perang, bahkan perang saja itu harus ada rahmat ya, karena beliau rahmatul lil alamin sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Manakala mereka mungkin dengan sosmed itu, saya tidak sebut siapa lah, oknum lah ya, oknum lah, kekuatan-kekuatan bahasa itu invincible hand, tangan-tangan gaib yang ingin merusak keindonesiaan, kebinekaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, aradu bihi kaidan. Mereka berharap ajaran Nabi Muhammad ini SAW yang dari Nabi Ibrahim ya, millata Ibrahim itu, mereka berharap kaidan, tipu daya. Tetapi faja'alna, kita garis bawahi faja'alna, kita harus terlibat di sini berarti. Faja'alna mulah sarin. Perang Badar kan sudah tidak ada kan ya? Ya perang Twitter ya itulah itu. Meskipun tentu beda, Pak. Tapi sekurang-kurangnya kita mengambil celah itu. Karena anak muda ini kan wataknya milenial kan seperti Mu'id ini. Penasaran, rasa heran, apalagi multitasking ya. Histeris ya. Iya, lebay. Slow respon ya. Oh, lebay tadi itu ya, yang kok rembulan pakai BH ya. Itu kan karakter orang Arab, mubalaghahnya tinggi, lebaynya tinggi. Ustaz Yani seneng banget itu. Engkau rembulan, engkau matahari itu. Lalu rembulannya pakai sempak, mataharinya pakai BH. Karena maaf ada anak kecil di sana kelihatannya. Tolong jangan didengarkan. Nah, itu artinya yang kita baca malam ini memberi pesan bahwa kita juga perlu terlibat menjaga nalar, hikmah, filsafat, filosofi Abrahamistik, ajaran cinta kasihnya, juga hujah-hujah argumentasinya itu semua aspek lah itu ya, kita jaga dengan sosmed itu. Jadi yang debat dengan siapa, Ustadz Wahabi, itu sudah menjalankan ini sebenarnya. Tafsir saya, ya kan, tafsir saya. Kalau nggak setuju debat, enggak, dulu saya debat, enggak sekarang. Kalau nggak setuju ya enggak apa-apa. Oh iya, sudah itu. Kalau nggak setuju ya. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, dari 2 yang tadi kita baca, kan memang wataknya sosmed ini kan membakar kan, hariku kan ya, wataknya kan membakar. Salah satu doa di pesantren kita akan diselamatkan dari kebakaran itu. Itu mungkin maksudnya terbakar api cemburu kalau versi Ustadz yang mana doanya? Nah itu dia. Dan tenggelam dalam cinta terlarang apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu 2 poin yang kita singgung tadi menyiratkan bahwa mau tidak mau kita untuk konteks saat ini ya, untuk konteks saat ini terlibat. Ada pernyataan menarik dari seorang nama besar ya dalam Ahlus Sunnah itu namanya Abdullah bin Al-Mubarak. Juga ini wakilah dikatakan juga oleh Sayyidina Ali. Ada orang mengatakan kebenaran akan menemukan jalannya. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, tidak. Kalau orang-orang seperti kita tidak bersedia menjadi jalannya itu. Jadi kebenaran akan mendapatkan jalannya. Ja'al haq wa zahaqal batil ya. Ya kita ini harus jadi jalannya. Harus merelakan diri menjadi jalan itu. Jadi sampainya itu. Sampainya kebenaran itu loh kepada orang banyak itu. Dan mau tidak mau kita mengambil itu. Mengambil ranah yang saya kira tidak kurang berbahayanya ya. Coba pelajari hancurnya negara-negara di Timur Tengah. Itu sosmed semua itu.
Syria, Irak itu gara-gara sosmed. Post-truth ya, politik kejahatan, kesalahan yang diulang-ulang seolah-olah nampak kebenaran. Dan itu dengan sosmed semua itu. Di Indonesia juga belakangan ini sedang panas itu, tapi sudah biar mereka saja yang panas. Kita tetap ngaji itu. Bukan begitu Pak pembimbingnya? Siapa? Badrus ya. Dia pembimbing skripsi belakangan ini. Banyak sekali yang dibimbingnya itu ya. Tapi karena berteman dengan muid ya pasti bimbingannya berbau itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Mari kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita dari bacaan-bacaan teman-teman tadi. Ada di netizen bertanya. Oh ada. Netizen bertanya. Oke. Jangan-jangan bukan netizen ini. Apa maksud menyebutkan redaksi ayat yang disebutkan sekian kali di dalam Al-Quran? Dua jawabannya. Satu, korelasi satu ayat dengan ayat lain, satu surat dengan surat lain. Itu jawaban pertama. Itu teorinya Imam Al-Biqai. Nanti akan kita boleh adakan diskusi bagaimana cara Imam Al-Biqai itu membaca Al-Quran. Memang tafsir juga, tetapi mengkorelasikan. Sama dengan begini. Misalnya, apa yang sering saya bacakan itu untuk Ustadz Yani, Pak, Ibu itu disinggung berapa kali di Quran? Kok ada ya ummun itu ummuhu hawiyah? Kok ada ummuhu siddiqah? Kok ada fardadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha wala tahzana? Kok ada ummul qura? Kok ada wa indahu ummul kitab? Lalu kita bisa menarik benang merah dari hal-hal seperti itu. Atau tadi nafaqo, ada yang bermakna munafik, ada nafkah. Atau zakat, khudh min amwalihim. Sedekah itu juga zakat. Tetapi apa maknanya dari kata sidq, jujur dan benar? Itu berarti memperolehnya dan memberikannya harus benar. Kemudian ada juga disebut zakat, maknanya suci, mensucikan, atau bertambah, berkembang, pengembangan. Yang dengan itu akan berkembang pemberian. Dan itu disebutkan kan di Quran, Tuhan tidak meminta hartamu katanya. Karena pelit itu. Sebenarnya kan semua yang ada ini kan punya Tuhan semua, punya Allah semua ya. Indonesia punya Allah katanya. Ada yang komen, yang bilang punya nenek lu siapa? Yang begitulah netizen tadi yang hariku tadi itu. Oke, semua fasilitas kan punya Tuhan itu. Dalam teori bagi hasil seharusnya Allah minta 50%, betul kan? Betul kan ya? Tapi tidak, Allah hanya minta 2,5%. Itu pun harta yang kita kuasai penuh. Di wanita kan tidak dikuasai penuh kan oleh Yani, hanya jiwanya saja yang dikuasai penuh. Yang kita artinya kalau saya punya uang diutang oleh orang lain itu tidak wajib zakat itu. Nah, tapi kenapa berat? Nah, ada orang datang ke Nabi itu, saya sedekahkan semua, jangan itu berat. Kalau gitu 50% katanya itu. Jangan itu banyak itu. Kalau begitu 10, tetap banyak. Lalu 2,5 itu. Dan banyak lagi lah itu ya. Nah, tujuannya itu alasan pertama supaya korelasi sebab mau mengkaji hukum, disiplin ilmu apapun ya. Nah, kalau versi Ibnul Jauzi itu dalam Fununul Afnan di samping memahami mukjizatul Quran ya. Bahwa Quran itu mukjizat, tanasub tadi korelasi apa, jumlah ini. Kok detail betul ya sampai titik saja dihitung. Apa gunanya itu? Nah, kata Ibnul Jauzi itu bukan Ibnul Qayyim al-Jauzi ya, Ibnul Jauzi. Nah, di samping memahami itu hukum-hukum itu juga memahami untuk sampai kita pada kemukjizatan Al-Qur'an. Dan itu kalau diutak-atik itu pasti istimewa angka-angka itu. Ini kelipatannya ini kelipatannya itu. Di situ saja sudah lelah itu. Bayangkan Yogi membayangkan sudah ngantuk kayak itu kan. Kalau Dayat kan enggak kan. Membayangkan bangun kan ya. Kalau Yogi membayangkan ngantuk itu. Beda lagi teorinya itu. Itu saja kayaknya ya. Iya betul ya. Dan banyak lagi lah ya, banyak lagi yang seperti itu. Tapi sekurang-kurangnya teman-teman bisa membaca ya ulumul Quran itu untuk sampai kepada pemahaman yang tentu tidak bisa sempurna ya. Nabi Muhammad ini paripurna. Kita ambil Quran itu juga sempurna. Kita ambil sedikit saja. Itu sudah tidak muat itu sudah.
Otak kita juga nggak muat. Kita ambil sedikit saja. Dari Nabi itu kita ambil sedikit saja. Karena beliau paripurna. Semua aspek kehidupan itu sudah dicontohkan itu. Jadi kita ambil sedikit, misalnya, kan ada orang baru bisa niru Nabi pada jenggot, ya sudah enggak apa-apa. Semoga nanti ditingkatkan. Ada yang baru niru Nabi misalnya dengan gamis, ya itu juga bagus itu. Cuma kita kalangan para ilmuwan tidak begitu. Kita mau yang lebih dari itu kan. Cara berpikir misalnya. Itu muid, kok saya enggak disinggung? Niru Nabi berdagang, enggak, itu kapitalis itu. Nabi disebutkan kok modalnya berapa. Ini saya ambil sekian ini. Anda silahkan kasih saya keuntungan berapa itu. Auto miskin itu pedagang macam muidan itu. Ini saya kulaannya 2.000 ya. Terserah Anda kasih keuntungan berapa itu. Wah itu kalau cara itu berdagang ala Nabi, sejahtera, iya betul itu. Nggak ada kapitalis. Allah alam bisawab. Sudah itu saja. Mari kita diskusikan yang lain.